Halo, Assalamualaikum anak hebat. Kali ini kita akan belajar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, peristiwa sebelum dan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi Indonesia dan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Peristiwa bom atom di dua pusat kota Jepang ini menimbulkan banyak korban jiwa dan membuat Jepang cukup kalang kabut ya saat itu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang oleh Panglima Tentara Besar Jepang bernama Jenderal Marsekal Trauchi. Nah, mereka pergilah ke Dalat, Saigon menemui Panglima tersebut. Pertemuan ini memicu pertentangan di dalam negeri. Perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda karena golongan muda tidak ingin kemerdekaan itu diatur oleh Jepang. Mereka maunya proses kemerdekaan Indonesia itu disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan asing. Akhirnya pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Nah, berita ini ditutup-tutupi, tapi ada seorang pemuda bernama Sultan Syahrir mendengar lewat siaran radio secara diam-diam. Akhirnya Syahrir ini menghubungi Hairil Anwar dan meneruskan berita tersebut kepada pemuda lain yang pro kemerdekaan. Pada 15 Agustus 1945, kira-kira jam 10 malam, beberapa pemuda ini, sekelompok pemuda mendatangi rumah Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Soekarno tidak setuju karena dia ingin berunding dulu dengan tokoh golongan tua yang lain. Akhirnya bersama Mohatta, Subarjo, Iwakusuma Somantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro, beliau berunding. Nah, hasilnya itu tidak bisa diterima gitu oleh golongan pemuda karena golongan tua ini tidak mau terburu-buru atau gegabah untuk memproklamasikan kemerdekaan, takutnya nanti akan menimbulkan banyak korban jiwa dan harta. Pada 16 Agustus 1945 jam 3 pagi nih, akhirnya sekelompok pemuda ini membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Mereka diculik dalam tanda petik ya, maksudnya diculik ini untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Nah, Bung Karno ini kecewa dan marah karena menganggap para pemuda itu tidak mau mendengarkan gitu pertimbangan golongan tua. Sementara itu di Jakarta ada Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya mereka menghubungi tentara Jepang yang baik hati, ada namanya Laksamana Tadashi Maeda, bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumah beliau. Kemudian Soekarno dan Hatta itu dijemput kembali ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam pada 16 Agustus 1945. Karena sudah malam, langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian bersama Hatta dan Ahmad Subarjo, Soekarno bersama mereka ini menuliskan konsep proklamasi. Soekarno yang menulis di secara kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo ini menyumbangkan secara lisan, menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah selesai ditulis, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini persiapan pembacaan teks proklamasi
yang dibacakan nanti di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian ada kebimbangan lagi nih, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi? Akhirnya Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik itu cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama perwakilan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno? Yuk kita simak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, itulah tadi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di kediaman rumah beliau. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Nah, kemudian setelah pembacaan proklamasi juga ada momentum pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Ibu Negara pertama Republik Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati. Dengan berkibarnya sangsaka merah putih ini berarti menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan 3 pemuda yang mengibarkan bendera tersebut, yakni Trimurti, Latif Hendraningrat, dan S. Suhud. Berikut ini beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Barisan atas dari sebelah kiri ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni Kartodiwiryo, Sayuti Melik. Barisan kedua dari sebelah kiri ada BM Diah, Latif Hendraningrat, Fatmawati, Suwiryo, dan Wikana. Tentunya banyak para tokoh lain ya, tidak hanya 10 orang ini. Nah, berikut ini ada penjelasan singkat tentang tokoh-tokoh tersebut. Kalau belum selesai membacanya bisa di-pause ya anak-anak. Ini lanjutannya. Kemudian ini juga masih lanjutannya. Yang terakhir, apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Maksudnya ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan ya. Jadi puncaknya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Jadi saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya itu berarti dia melakukan pengakuan de facto, nanti ada diikuti oleh pengakuan negara lain yang disebut pengakuan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Jadi kalau bangsa yang bebas dan merdeka itu tentunya memiliki martabat yang lebih dihargai oleh bangsa lain. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Jadi negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain dan berusaha untuk membangun negara dan bangsanya. Dan terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia,
Nah, ini bukan akhir ya, tapi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.